Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Fatma, monggo silakan duduk. Ini seperti perjanjian kita kemarin ya, kita berkumpul di sini ya Bu Fatma ya. Ya, kita akan melakukan proses coaching Alur Tirta demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya berperan sebagai pengamat dan Putri adalah sebagai coach. Oke. Perkenalkan, kami anggota CGT 7 dengan PP Bapak Randi Bambang Nugraha dan fasilitator Ibu Lili Mu'alifah FED. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Fatma. Hari ini walaupun cuaca kita agak panas ya Bu Fatma ya, kita bisa mengadakan pertemuan kali ini untuk dengan sebagai observer ya. Baik, nanti Putri akan menjadi coach untuk Kristi ya. Iya betul. Kira-kira persiapan apa yang sudah disiapkan oleh Putri? Ya, persiapan adalah yang pertama mungkin saya mempersiapkan seperti Alur Tirta nanti ya, dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya supaya nanti ide-ide dan gagasan dari coach itu bisa tergali Bu Fatma. Kemudian yang kedua, saya tentunya mempersiapkan nanti berupa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan kemudian saya juga mungkin nanti akan berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif juga. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah saya harus berusaha untuk kehadiran terhadap coach saya. Gitu sih sebetulnya ya Bu Fatma ya. Sebelum coaching, saya ingin mendiskusikan dengan Putri tentang beberapa poin yang akan saya amati nanti. Seperti yang tercantum di dalam rubrik penilaian coaching, yaitu Alur Tirta ya Putri ya. Seperti yang disebutkan Putri tadi, Alur Tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti Alur Tirtanya tampak dalam proses coaching ya Putri ya. Iya, semoga ya. Kemudian pertanyaannya, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Putri? Dari kompetensi itu ada 3 ya Bu Fatma ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya lebih menekankan kepada pertanyaan yang berbobot Bu Fatma, dengan alasan bahwa supaya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu juga menggali potensi dari coach itu sendiri, supaya dirinya itu dapat mengembangkan dirinya. Ya seperti itu. Oke, berarti bagian kompetensi mana yang secara spesifik ini diobservasi Putri? Tadi disebutkan yang pertanyaan yang berbobot tadi. Oh ya, mengajukan pertanyaan. Oke. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Putri? Ya tentunya sebagai coach saya juga ingin menggali ide-ide dan gagasan dari coach saya nanti ya, supaya nanti apa yang menjadi obrolan saya dengan coach itu, coach sendiri juga bisa nanti menemukan ide dan gagasan dari permasalahan apa yang menjadi topik permasalahannya, seperti itu. Iya. Silakan Putri untuk melakukan proses coachingnya ya. Iya. Terima kasih Bu Fatma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Kristi. Ya Putri, sehat ibu-ibu semuanya. Silakan duduk Bu Kristi. Ya dari sore yang
siang yang agak panas ini. Oke. Gimana dulu deh keadaan Bu Kristi? Alhamdulillah. Ini tadi mohon maaf agak terlambat karena ada macet sedikit di perjalanan. Oke. Tak mengurangi Konsentrasinya. konsentrasi kita ya, Bu Kristi. Oke. Bu Kristi sehat hari ini walaupun Alhamdulillah. siang agak panas, kita lakukan begini ya Bu Kristi. Iya, siap, Tujuan kita kali ini nih Bu Kristi. Bu Kristi kan minta waktu kepada saya. Mungkin kita tidak punya waktu banyak, antara 10 sampai 15 sampai 20 ya. Gitu ya. Maksimal 20 menit ya Bu Kristi ya. Iya. Tujuan dari obrolan kita kali ini apa Bu Kristi? Gini Bu, ini kan sekarang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka ini di sekolah saya ya terutama sudah mulai melaksanakan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, tetapi pelaksanaan P5 di sekolah kami, saya kan saat ini mengajar di kelas 5, sedangkan yang melaksanakan kurikulum merdeka itu kelas 1 dan kelas 4. Nah, kelas 1 dan kelas 4 ini kalau saya lihat itu P5-nya berpusatnya pada produk yang dihasilkan siswa. Nah, padahal setahu saya selama kita itu mendapatkan informasi di PMM, informasi dari dinas tentang adanya P5, itu harapannya bukan dipusatkan pada produk anak, tetapi itu kan berupa sistem pembelajaran. Nah, sistem pembelajarannya ini nanti bagaimana menemukan solusi terhadap permasalahan di sekitar menggunakan 5 aspek utama sekolah, yaitu potensi diri dan itu semualah. Iya, beberapa tema yang ada betul, di P5. Betul. Nah, cuman saya itu ingin teman-teman ini mindsetnya tidak pada produk yang dihasilkan siswa, tapi juga mulai prosesnya, juga mulai bagaimana menggiring anak untuk menguasai profil pelajar Pancasila itu seperti apa, dan itu tampak di karakternya. Harapan saya sih seperti itu. Ya itulah tujuan kita mau ngobrol Bu. Gitu. Iya. Oh ini Bu Kristi, berarti itu tadi tujuan yang ingin jenengan obrolkan tadi. Iya. Nah, tentunya Bu Kristi punya alasan tertentu sehingga ini dari keresahan dari Bu Kristi ya. Kenapa kok hasilnya di P5 kok proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ada beberapa tema yang harus Dikembangkan juga, ya. Nah, alasannya yang paling utama itu karena gini Bu, karakter siswa terutama di kelas 1 sama kelas 4, kalau saya lihat, saya kan jadi tim kurikulum. Nah, tim kurikulum itu kan harus tahu nanti hasil dari P5-nya apa, kemudian kita nanti jadikan sebuah laporan. Nanti kalau misalnya ada akreditasi kegiatan P5-nya apa, sudah muncul lah seperti itu. Itu alasannya. Terus di kelas 1 kemarin produknya itu kan tentang fokusnya itu pada makanan sehat yang berhubungan sama ini keanekaragaman budaya dan tradisi Indonesia. Nah, kebinekaan, lebih ke arah kebinekaan, sehingga anak-anak itu berusaha untuk membuat makanan-makanan tradisional, jajanan tradisional yang untuk diperjualbelikan di suatu bazar. Terus kalau misalnya produk untuk ini prakarya dan lain sebagainya, mereka membuat ya macam-macam memangnya. Cuman karena fokusnya itu nanti kepada produk yang diperjualbelikan, yang berperan penting itu justru wali muridnya, bukan muridnya. Namanya anak kelas 1 itu kan ya ndak bisa masak, yang taunya mamanya, sehingga mama itu yang berperan untuk luar biasa. Kebetulan di SDN Wage 2 itu
untuk wali muridnya mendukung sekali semua kegiatan sekolah, semuanya didukung. Itu salah satu alasan saya mengapa saya ingin membicarakan masalah produk P5 ini. Oh, berarti ini dapat saya simpulkan dari apa yang jenengan obrolkan alasan Ya. Berarti titik pengembangannya itu berarti bukan pada produk kali Bu. Iya, Tapi ke begitu. kewirausahaannya. Kalau wirausaha itu nanti menjadi temanya Bunda. Oh gitu. Sebab kalau Oke. di P5 kan temanya ada 5 juga ya. Salah satunya kebinekaan, kewirausahaan itu sendiri. Nah, tapi kalau untuk di tingkat kelas 1 dan 4 kemarin itu difokuskan di kebinekaan. Kebinekaan. Ya, gitu. Nah, makanya saya juga agak bingung kenapa kok orang-orang ini terutama dari pihak guru, kemudian dari anak-anak itu difokuskan untuk membuat produk, padahal harapannya tidak seperti itu. Nah, ini harapannya kalau disesuaikan kurikulum yang kami buat di sekolah itu ada prosesnya seperti apa, kemudian hasil dari prosesnya itulah yang akan jadi produk dan tidak menjadi fokus utama, tapi ke arah proses itu tadi, kemudian mengubah karakter anak sesuai profil pelajar Pancasila, dan akhirnya mereka benar-benar bisa menerapkan P5 yang sesungguhnya. Harapan kami seperti itu. Langkah-langkahnya ya, Iya, Bu Kristi, itu yang betul. penting langkah-langkahnya tadi ya yang gitu. dikembangkan ke anak-anak ya. Ya. Oke. Bu Kristi, dari apa yang jenengan sampaikan tadi ya, yang menjadi permasalahannya ya di Iya. sekolahan SD Negeri 2 itu tadi ya, hanya menonjolkan produk. Padahal jenengan menginginkan bahwa prosesnya itu harus Iya, tampak, betul, ya, betul prosesnya sekali. tampak, tidak hanya pada satu sisi saja ya, tadi sehingga orang tuanya yang harus dibebankan seperti itu. Betul. Oke. Jadi di situ ada kalanya kreativitas siswa itu justru dibatasi oleh wali murid. Artinya kemandirian siswa ini banyak-banyaknya lebih wali murid yang menyiapkan, siswanya tinggal menerima hasil jadi. Gitu. Oke, Hasil oke, jadi. oke. Contohnya bikin pisang goreng. Anak kelas 1 kan ya namanya goreng pasti bukan sesuatu yang bisa mereka. Nah, itu mamanya waktu kegiatan P5 itu ada yang masak-masak pisang goreng, terus apa ya mamanya yang masak bukan muridnya. Oh gitu. Terus yang justru anak-anak ini lari ke sana kemari. Nah, itu kan tidak menunjukkan profil pelajar Pancasila yang menghargai temannya, menghargai orang tua yang membantu mereka. Justru dia itu malah pergi lari ke sana kemari, lihat temannya di kelompok lain itu bikin apa, mamanya yang repot sendiri untuk goreng-goreng itu segala macam. Nah, Berarti itu tujuannya itu kurang mengenai ya, Bu Kristi. iya, Oke. jadi bukan pada siswa, lebih ke arah membebankan ke wali murid malah nantinya ke situ. Oke, ini Bu Kristi, berarti dari keadaan itu tentunya Bu Kristi menginginkan bahwa keadaan seperti ini ingin punya cita-cita lah Bu Kristi, Ya, sebagai seorang harapannya. guru, punya kondisi ideal yang jenengan inginkan seperti apa ya Bu Kristi ya? Ya, kalau kondisi ideal kan menjadi harapan juga ya. Kalau disesuaikan dengan kurikulum yang sudah kami buat, siswa itu kalau misalnya ya bolehlah kita ambil fokus di ide kebinekaan. Cuman di kebinekaan itu siswa kalau misalnya diarahkan ke makanan tradisional, mereka itu juga bisa membuat dan ambillah fokus makanan tradisional yang sederhana, sehingga anak-anak ini sudah action sendiri. Contohnya bikin ini loh kayak klepon. Nah, klepon gitu ya. Makanan tradisional. Ya, makanan tradisional. Kemudian anak-anak itu mulai membuat bulat-bulatannya sendiri, seperti apa. Diawali dari pembelajaran di kelas, bagaimana mereka menggunakan plastisin awalnya,
kemudian dibentuk aslinya itu berupa tepung dan apa-apa. Jadi mereka itu benar-benar melaksanakan gitu. Dan mendapatkan dari apa yang sudah begitu. dipelajari gitu. Jadi ya. peran wali murid di sini hanya sebagai pendukung untuk sarana prasarana yang diperlukan. Tetapi kalau untuk prosesnya anak-anak ini sudah tahu apa sih bahan-bahannya, apa sih yang dibutuhkan untuk membuat klepon, mulai dari bahan, kemudian alat, kemudian mereka bagaimana yang dilakukan pertama kali, kalau butuh teman harus ngapain temannya. Nah, terus mereka menghargai temannya itu seperti apa. Nah, di situ harapan saya itu guru pada waktu-waktu tertentu itulah memberi penilaian-penilaian. Nah, di situ akan muncul penilaian-penilaian secara objektif terhadap anak-anak itu tersendiri. Nah, dari situ bisa jadi anak-anak ini justru malah kreativitasnya muncul. Nah, munculnya mulai dari bentuk yang dia buat atau dari rasa juga pengaruh. Kan anak-anak sekarang itu macam-macam maunya. Kalau misalnya dari segi makanan ya, nah itu ada yang saya suka rasa strawberry, masa ada klepon rasa strawberry, gitu, ya. Ada klepon rasa coklat misalnya begitu. Mereka pasti berkreativitasnya luar biasa. Memodifikasi. Iya, bisa kayak gitu. Nah, terserah mereka, kita bebaskan itu dalam prosesnya. Dan harapan saya itu seperti itu. Anak ini benar-benar aktif di kegiatan itu dan P5-nya ditunjukkan pada saat mereka membuat itu. Wali murid ada di tempat lain untuk memantau anak-anak ini di sini. Misalnya ya, dikasih batasan antara wali murid dengan siswa. Siswanya ini yang membuat silahkan, tetapi wali murid hanya melihat dari jauh, memantau saja. Dan gurunya juga melihat, terus teman-temannya ada proses pelaksanaan waktu jual beli hasilnya atau apa, itu bisa. Berarti harapannya seperti itu sih. Ini harapan ini berarti yang terlihat pada tampak, kalau dilihat dari kasusnya ini tampak di kelas 1 ya Bu Kristi ya. Iya, kebetulan kan untuk saat ini di tahun 2023 ini yang menjadi fokus utama kurikulum merdeka itu kelas 1 dan kelas 4 dulu. Nah, sedangkan saya kan di kelas 5, kebetulan saya juga sebagai tim kurikulum. Harapan saya nanti di tahun depan kelas 5 dan kelas 2 dan kelas 5 itu kan sudah mulai diajarkan tentang P5. Nah, supaya tidak terjadi hal yang sama dengan keterlibatan wali murid yang luar biasa, supaya anak-anak ini bisa lebih nampak hasil belajarnya itu gimana caranya. Apalagi di tahun depan sudah ada kelas 2 dan kelas 5, sudah ada 4 rombel lah, kelas 1, 2, 5, 4 dan 5. Nah, itu kan nanti kalau misalnya diadakan kegiatan P5, megahnya luar biasa nantinya. Bahkan bisa menjadi sebuah festival lah, anggapannya seperti itu. Gitu. Ini Bu Kristi, ini tadi permasalahan, berarti yang menjadi topik permasalahan panjenengan di sini yang kurang mengena itu, yang tidak sesuai dengan tujuan dan yang jenengan inginkan dari P5 itu sendiri adalah betul. Di kelas 1 ya Bu. Kelas 1 dan kelas 4. Kelas 1 dan kelas 4 betul. ya. Oke, berarti kelas 4 juga mengalami hal demikian. Terus Bu Kristi maaf. Putri ya. Bu Kristi maaf. Iya. Ini dari kondisi yang ada di sekolah panjenengan nih, kalau saya beri level ya keadaan yang dialami oleh sekolah panjenengan terutama pada saat pengembangan P5 dari kelas 1 dan kelas 4. Kalau saya beri level antara 1 sampai 10 kira-kira. Jenengan beri level berapa ya ini ya? Artinya dari segi saya yang menilai diri saya sendiri. Okay. Oh gitu. Kalau menurut saya saat ini saya memposisikan diri di level 6. Level 6 ya, iya. Pasti ya. Karena kan saya belum pelaksana langsung. Karena kan saya masih hanya yang tim kurikulumnya saja, bukan pelaksana langsung untuk kegiatan P5 gitu. Nanti mungkin tahun depan saya bisa meningkatkan level saya karena saya sudah pelaksana langsung di kegiatan P5 itu. Ini nih Bu Kristi, dari hasil level panjenengan ya, yang dari level 6 tadi. Tentunya sebagai guru ya, nantinya jenengan juga akan langsung terlibat kan dari P5 itu sendiri. Iya, alhamdulillah pastinya terlibat. Dan ingin mengadakan perubahan-perubahan itu yang terjadi, ada masalah itu jenengan ingin mengurangi. Iya. Gitu. Nah, pada
pada saat panjenengan itu terlibat di dalam nanti misalnya juga ikut dalam pengembangan kurikulum itu sendiri nanti kelas 2 kelas 5, kira-kira pada level itu nih itu jenengan ingin meningkatkan pada level berapa ya? Ya, tentunya saya pinginnya semaksimal mungkin. Tapi kalau melihat kondisi, kadang kan karakter anak itu bermacam-macam. Bisa jadi saya berusaha untuk mencapai level 8 atau 9 lah, begitu. 8 atau 9 ya, Bu Kristi ya. Jadi kira-kira jenengan juga punya alasan bahwa itu harus kira-kira realistis untuk dicapai seperti itu ya, bukan ngomong kosong lah. Ya, atau diterapkan itu Bu, harus diterapkan. Harus Karena kan ya. harapannya kita itu bisa mengubah mindset teman-teman guru juga bahwa P5 itu tidak pada produk siswa saja gitu. Nah, untuk mencapai ketercapaian itu nih Bu Kristi ya, Yeah. jenengan juga menginginkan tadi bahwa guru-guru juga terlibat ya. Betul. Untuk agar P5-nya itu tepat sasaran gitu ya. Nantinya kira-kira nih Bu Kristi ada kiat atau cara tertentu untuk mencapai itu semua nih Bu Kristi? Kalau saya rasa mungkin melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ya. Saat ini yang paling dominan kan KKG. KKG mini itu per satu rombel, kelas 1 ABC, D, kelas 2 ABC dan seterusnya. Nah, mungkin sebagai tim pengembang kurikulum saya juga harus memberi sosialisasi kepada mereka bahwa P5 itu sebenarnya harus begini, meningkatkan kreativitas siswa dengan menunjukkan potensi diri siswa, kemudian memberdayakan dirinya, meningkatkan dan memahami dirinya, serta peran sosialnya anak ini di nomor satu kan, bukan hasil akhirnya begitu. Lalu proses ya, melalui kegiatan KKG mungkin itu, lalu sosialisasi kepada wali murid pada waktu dikumpulkan wali murid kan biasanya untuk kita sosialisasi kurikulum itu ada rapat bersama wali murid. Nah, mungkin komite juga iya ya. betul, komite terlibat, ibu kepala sekolah terlibat dan semua stakeholder di sekolah itu terlibat. Nah, mungkin di situ kami akan mensosialisasikan bahwa proses belajar anak itu diharapkan benar-benar berjalan. Jangan disediakan, semuanya serba disediakan oleh wali murid, dan bukan seperti itu. Lalu yang ketiga mungkin juga saya banyak ngobrol dengan ibu kepala sekolah ya, supaya beliaunya ini kan sebagai promotor utama di sekolah bisa menerapkan dan bisa menghimbau kepada guru-guru, prosesnya lah yang menjadi fokus utama di P5 itu. Gitu ya Bu. Jadi ada 3 poin yang 3 poin tadi ya, yang iya disebutkan betul, tadi ya. iya. Kan dari ketiga yang jenengan ungkapkan tadi, kira-kira dari ketiganya pastinya jenengan punya prioritas dong. Betul. Yang ingin jenengan terapkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira nih untuk waktu dekat kan biasanya. Kalau prioritas berarti tidak menunggu lama ya. Iya. Segerakan dan wajib itu hukumnya. Nah, kira-kira prioritas utamanya yang mana sih Bu Kristi dari ketiga? Kalau ini kan sudah masuk ke semester 2. Semester 2 ini ya anggap aja kurang dari setengah tahun kita sudah masuk di penilaian akhir. Nah, kegiatan yang paling sering kita kumpul terutama guru itu ya KKG. Nah, KKG ini KKG mini terutama. Mungkin dari situ dengan bicara dengan ibu kepala sekolah, kemudian ibu kepala sekolah menyampaikan melalui rapat yang dilaksanakan di setiap bulan ya. Itu kan pasti ada refleksi dan supervisi kepala sekolah dalam rapat itu. Mungkin di situ. Dan ini kan sudah tanggal 24 ya. Iya, 24. Jadi mungkin saja di akhir bulan ini itu pasti ada rapat. Nah, disitulah saya prioritas untuk menyampaikan kepada ibu kepala sekolah begitu. Ya, akhir ini setelah ini ya, setelah STS ya, Bu ya. Setelah Setelah sumatif, betul. ada rapat ya. Betul. Ya. Oke. Nah, Nah,
ini Bu Kristi, dari obrolan kita yang panjang dan lebar ini nih, yang penuh santai dan rileks ini, apa yang jenengan dapatkan dari obrolan kita yang asik dan menarik ini? Awalnya saya ini kan ya ada unek-unek lah, terus ngobrol ngalor ngidul gitu. Tapi justru saya mulai menemukan yang namanya pemecahan masalah saya, dan itu juga dari apa ya, dari pengalaman, dari cara berpikir saya atau ide-ide gagasan saya sendiri. Nah, tapi itu saya justru terima kasih sama Putri, menggali saya ini bisa keluarlah itu apa solusi-solusinya begitu. Jadi kegiatan ngobrol kita ini sudah muncul solusinya itu justru dari saya sendiri begitu. Sudah plong ya Bu, Lumayan. dengan jawaban-jawaban itu ya, tinggal pelaksanaannya saja. Oke Bu Kristi, gini, dari perbincangan ini tentunya dengan kan mau merealisasi nih yang prioritas utama dulu ya, otomatis saya nanti kepengen dengar cerita dong tentang nanti Hasil penerapannya. gitu. Oke. Dari jenengan yang lakukan gitu. Iya bisa. Bisa ya Kristi? Oh tentu Ada saja. ya? Mau main ke sekolah saya boleh loh Putri. Saya nanti Bu Fatma itu juga aja. boleh main ke sekolah saya. Nanti gini ya. Bu Kristi, jenengan bikin jadwalnya kapan bisa ketemu lagi. Saya mengikuti aja gitu. Gitu ya. Nah, Ya. Bu, mohon maaf saya sepertinya ada kegiatan lain. Oke. Jadi saya mau izin pamit dulu ya Bu iya, Fatma. tapi sudah plong ya semuanya ya. Kebetulan Oke. kayaknya sudah ditunggu anak saya. Terima kasih Saya juga. terima kasih sekali Putri. Ya, sama-sama. Mau diajak ngobrol ya Bu Fatma. Iya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Oh iya. sebentar. Nah, ini pasca coaching ya. Nah, Bu Kristi, bagaimana rasanya setelah di coaching oleh coach tadi, Bu Kristi? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya merasa menemukan solusi dari apa yang menjadi unek-unek saya, tapi justru dari saya sendiri solusinya. Ya, Begitu. Oke, sudah ketemu solusinya ya. Iya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan untuk evaluasi alumni kita yang sudah tadi saya amati sudah tampak dari alumni pertama, dan tadi juga sudah terlihat coaching menemukan solusinya. Ada 3 ya tadi ya. Iya. Ada sosialisasi di KKG, kemudian ada sosialisasi dengan wali murid dan komite, kemudian kayak ngobrol dengan KS sebagai promotor ya tentunya. Kan alhamdulillah solusinya sudah ketemu ya. Nah, setelah melakukan coaching tadi Putri, apa indikator yang sudah tampak dari kompetensi yang ingin dicapai? Ya, tadi kompetensinya ya yang tampak ya. Saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tapi sudah ya. Kemudian ide-ide dan gagasannya tadi sudah tergali ya Bu Fatma ya, luar biasa Bu Kristi. Bisa dilanjutkan terus ya. Luar biasa. Iya. Terima kasih. Sudah tergali dan nampak ya. Smart. Nah, kemudian hasil coaching tadi yang saya amati, identifikasi dari masalah yang dialami Bu Kristi adalah P5 itu tidak hanya berfokus pada produk saja ya. Selama ini P5 yang sudah dilaksanakan itu hanya berfokus pada Produk siswa. saja. Yang diinginkan Bu Kristi adalah P5 itu tepat sasaran. Ada sisi lain yang harus dimunculkan di situ, yaitu sisi prosesnya ya. Betul. Kalau saya dari skala angka 1 sampai 4, alhamdulillah Putri sudah melakukan coaching di skala yang Terima kasih Bu Fatma penilaiannya. sama. Untuk coaching selanjutnya nih Putri, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan tadi? Oh ini, saya kan ingin tahu itu ya kemajuannya.
saya ingin yang lebih aktif lagi ya. Itu sih kayaknya yang lebih saya kembangkan ya. Maksudnya yang lebih aktif lagi apa? Mendengarkan secara aktif. Oh ya, lebih mendengarkan secara aktif itu ya, supaya nanti saya bisa secara detail itu kira-kira fase-fase yang langkah-langkahnya itu sudah benar apa belum, itu sesuai dengan perbincangan kami. Tapi saya lihat juga Putri sudah menunjukkan empatinya terhadap kucingnya. Iya, terima kasih Bu Fatma. Alhamdulillah, semoga coaching kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya juga jadi mengetahui informasi yang belumnya tergali dari saya. Saya juga mendapatkan informasi. Iya, Terima kasih Putri. Sama-sama Ibu. Bu Fatma. Iya. Sekian coaching kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.